Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin untuk mempresentasikan Customer Relationship Management. Boleh next. Oke, ini anggota kelompoknya ada saya sendiri yang ditanggung Diki nanti. Ada Kamelia Aziza, ada Maila Faiza, ada Kila Rizdi, Yasmin Hidayat, dan Sabrina Olivia. Boleh next. Yang pertama ada definisi Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi dan sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan secara efektif guna meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan keuntungan bisnis. Bali next. Tujuan dari customer relationship yang pertama itu mengidentifikasi dan memahami pelanggan agar perusahaan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang cepat, personal, dan efisien. Yang ketiga, mengoptimalkan penjualan dan pemasaran dengan menargetkan pelanggan secara lebih tepat berdasarkan data dan perilaku mereka. Yang keempat, meningkatkan efektivitas komunikasi antara perusahaan dan pelanggan, baik melalui kontak langsung maupun sistem otomatis seperti email, marketing, atau customer self-service. Dan yang terakhir, menjaga pelanggan yang sudah ada atau customer retention dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian berulang. Boleh di next. Manfaat Customer Relationship Management dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat bagi pelanggan, respon lebih cepat terhadap permintaan informasi. Yang kedua, produk atau layanan lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, biaya pembelian dan penggunaan produk berkurang. Dan yang terakhir, akses langsung ke status pesanan dan dukungan teknis yang lebih responsif. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan dan menurunkan tingkat kehilangan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran melalui segmentasi dan pemasaran yang ditargetkan. Yang ketiga, mendukung keputusan bisnis berbasis data, misalnya tren pembelian dan preferensi pelanggan. Dan yang terakhir, mengurangi biaya operasional dengan otomatisasi proses seperti penjualan, layanan pelanggan, dan komunikasi digital. Boleh di next. Selanjutnya ada conversion marketing, di mana pemasaran konversi mengacu pada strategi pemasaran digital yang mendorong pengguna untuk mengambil tindakan tertentu dalam upaya mengubah calon pelanggan potensial menjadi pelanggan aktual. Dalam konsep ini, keberhasilan suatu pemasaran tidak hanya diukur melalui jumlah audiens yang berhasil dijangkau, namun juga dari tingkat efektivitas dalam menghasilkan tindakan nyata. Nah, dalam conversion marketing itu kita punya marketing race, di mana ini merupakan kerangka sistematis untuk perusahaan dapat meningkatkan nilai komersial dan efektivitas pemasaran. Tujuannya untuk memberikan pendekatan yang lebih sederhana dan sistematis dalam mengevaluasi performa pemasaran digital. Nah, dalam marketing race ini terdapat 4 komponen utama. Yang pertama itu reach, yaitu menjangkau audiens baru. Yang kedua itu ada act atau mendorong interaksi dan minat audiens. Lalu yang ketiga itu ada convert, mengubah audiens menjadi pelanggan aktual. Lalu yang terakhir itu ada engage, yaitu membangun loyalitas pelanggan. Next. Lalu selanjutnya ada Customer Acquisition Management. Akuisisi pelanggan mengacu pada strategi dan proses penggunaan situs web untuk mendapatkan pelanggan baru bagi perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan saluran pelanggan baru. Lalu akuisisi juga dapat berarti mendorong pelanggan yang sudah ada agar beralih ke layanan daring untuk melakukan pembelian atau menggunakan layanan secara online. Next. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi pemasaran interaktif. Yang pertama itu ada from push to pull, di mana ciri pertama ini merupakan perubahan dari push, di mana media tradisional seperti TV dan radio itu dulunya disebarkan melalui satu arah dari perusahaan ke konsumen, menjadi yang pull itu di mana media digital merupakan sumber mencari informasi sesuai kebutuhan konsumen. Jadi dalam ciri ini tugas pemasaran digital adalah menciptakan konten dan situs web yang menarik agar pelanggan tertarik. Lalu yang kedua itu ada from monologue to dialog, di mana kalau dulu perusahaan hanya berbicara pada konsumen, sekarang komunikasi menjadi dua arah. Melalui internet dan media sosial, pelanggan bisa langsung berinteraksi, memberikan tanggapan, dan bahkan membangun percakapan dengan perusahaan. Lalu yang ketiga itu dari one to many to one to some and one to one, di mana ciri ketiga ini kalau dulu tuh satu pesan pemasaran disampaikan ke banyak orang tanpa membedakan segmentasinya. Kalau sekarang itu teknologi memungkinkan perusahaan dalam menyesuaikan pesan sesuai segmentasinya masing-masing. Lalu selanjutnya itu from one to many to many, di mana bukan hanya perusahaan yang berkomunikasi dengan pelanggan, tapi juga pelanggan bisa berinteraksi dengan sesama pelanggan, misalnya melalui forum atau komunitas online. Lalu selanjutnya ada from lean back to lean forward, di mana ciri kelima ini, jika dulu TV itu termasuk aktivitas lean back atau santai, maka sekarang itu internet bersifat lean forward, di mana pengguna fokus aktif dan mengendalikan pengalaman mereka sendiri. Kondisi ini membuat keterlibatan pelanggan menjadi lebih tinggi karena mereka terlibat langsung dalam mencari informasi dan pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada media digital mengubah sifat komunikasi pemasaran standar, di mana media digital juga mengubah cara iklan dan promosi dilakukan. Iklan sekarang itu tidak lagi sekedar menampilkan pesan pemasaran umum, tetapi juga disesuaikan dengan segmentasi penggunanya gitu. Lalu peningkatan peran perantara komunikasi, di mana ciri ketujuh ini di era digital, perusahaan tidak hanya menyebarkan pesan, tapi juga menginfluence. Lalu yang terakhir adalah pentingnya integrasi, di mana ciri terakhir ini, kampanye yang efektif biasanya menggabungkan keduanya, misalnya iklan TV untuk membangun kesadaran merek dan media sosial untuk mengajak interaksi atau pembelian. Next.
Selanjutnya ada Assessing Marketing Communication Effectiveness, di mana efektivitas komunikasi pemasaran pada dasarnya diukur dari sejauh mana suatu pemasaran berhasil mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan pengunjung situs dan mengonversi mereka menjadi pelanggan aktual. Namun keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari jumlah pengunjung, tapi juga dari seberapa efisien biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil tersebut. Next. Nah, untuk menilai efektivitas pemasaran digital, kita dapat menghitung yang pertama itu volume atau jumlah pengunjung, di mana di sini mengukur jumlah pengunjung atau presentasi jangkauan. Lalu yang kedua itu ada quality atau tingkat konversi, di mana tingkat konversi menunjukkan proporsi pengunjung yang melakukan tindakan pemasaran tertentu di situs web, seperti melakukan pembelian. Lalu yang ketiga itu ada cost per click, yaitu mengukur biaya rata-rata untuk setiap klik iklan atau interaksi. Lalu yang keempat itu cost per acquisition, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh satu pelanggan baru. Next. Selanjutnya ada return on investment, di mana ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya pemasaran yang telah dikeluarkan. Selanjutnya ada branding metrics, di mana efektivitas ini bisa dilihat dari dampak terhadap merek, misalnya peningkatan kesadaran merek hingga citra positif merek tersebut. Lalu yang terakhir itu ada lifetime value, di mana memperkirakan keuntungan yang bisa dihasilkan dari satu pelanggan selama mereka tetap berinteraksi atau bertransaksi dengan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terus selanjutnya di sini ada customer lifetime value. Customer lifetime value atau CLV adalah total nilai keuntungan yang diberikan oleh seorang pelanggan selama ia terus bertransaksi dengan perusahaan. CLV membantu perusahaan memahami seberapa berharga seorang pelanggan dalam jangka panjang, bukan hanya dari satu kali pembelian. Nah, cirinya adalah yang pertama menerima komunikasi lebih personal. Pelanggan dengan CLV tinggi akan mendapat pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga merasa lebih dihargai dan dekat dengan merek. Lalu yang kedua ada mendapat layanan intensif, contohnya seperti relationship manager, terus ada email personalisasi dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada menjadi prioritas utama karena kontribusi jangka panjangnya besar. Pelanggan seperti ini menjadi fokus utama bisnis karena mereka menghasilkan keuntungan yang besar dalam jangka panjang dan memiliki potensi loyalitas yang tinggi. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada hubungan CLV dengan strategi digital marketing. Yang pertama ada segmentasi berdasarkan nilai, yaitu pisahkan pelanggan nilai tinggi, menengah, dan rendah. Perusahaan membagi pelanggan ke dalam kelompok sesuai nilai CLV mereka. Tujuannya agar strategi pemasaran bisa lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua ada behavioral targeting, analisis riwayat pembelian dan interaksi digital. Perusahaan menganalisis perilaku pelanggan dari data transaksi atau aktivitas online untuk memprediksi kebutuhan mereka dan memberikan promosi yang sesuai. Yang ketiga ada customer extension strategy, tingkatkan CLV lewat cross-selling, upselling, repeat purchase. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan nilai pembelian pelanggan. Lalu yang keempat ada share of wallet, yaitu fokus memperbesar porsi belanja pelanggan lama. Perusahaan berusaha agar pelanggan lama membelanjakan lebih banyak dari anggaran mereka pada merek tersebut dibandingkan merek yang lain. Lalu ada faktor utama CLV, yang pertama frekuensi pembelian, jadi semakin sering pelanggan membeli produk, maka akan semakin besar nilai CLV-nya. Lalu yang kedua, lama hubungan pelanggan dan perusahaan. Pelanggan yang sudah lama setia pada merek memberikan keuntungan berkelanjutan bagi bisnis. Lalu yang ketiga ada tingkat retensi atau loyalitas. Loyalitas yang tinggi menunjukkan pelanggan puas dan cenderung tetap menggunakan produk. Yang keempat, yaitu perbandingan biaya akuisisi versus keuntungan jangka panjang. CLV akan tinggi jika biaya untuk mendapatkan pelanggan baru lebih kecil dibanding keuntungan yang mereka hasilkan dalam jangka panjang. Boleh di next? Lalu selanjutnya ada customer retention. Jadi pengertiannya itu adalah upaya pemasaran untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan menawarkan layanan dan produk yang relevan sesuai kebutuhan serta tahap siklus hidup pelanggan. Jadi customer retention berfokus pada mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan memberikan layanan dan produk yang sesuai kebutuhan mereka agar pelanggan terus bertahan dan tidak berpindah ke pesaing. Nah, peran ECRM sendiri atau Electronic Customer Relationship Management membantu perusahaan memahami dan melayani pelanggan lebih baik. Melalui data pelanggan, perusahaan tahu preferensi dan kebiasaan pelanggan. Lalu ada personalisasi layanan membuat pelanggan merasa lebih diperhatikan. Kemudian ada komunikasi dua arah yang menjaga interaksi tetap aktif antara pelanggan dan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengalaman online yang baik membuat pelanggan lebih nyaman untuk kembali berbelanja. Lalu di sini ada pentingnya retensi, yaitu menurunkan kehilangan pelanggan atau churn rate, lalu meningkatkan loyalitas dan profitabilitas, lalu lebih efisien dibanding akuisisi pelanggan baru, dan yang terakhir dalam e-commerce fokus pada repeat purchase, repeat visits, kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada email marketing. Nah, email marketing ini terbagi menjadi dua, yaitu outbound email marketing, yaitu pengiriman email secara langsung kepada pelanggan sebagai bentuk pemasaran langsung atau direct marketing untuk mendorong uji coba produk, pembelian, atau menjaga hubungan pelanggan atau CRM. Nah, yang kedua ini ada inbound email marketing, yaitu pengelolaan email yang masuk dari pelanggan kayak seperti pertanyaan, keluhan, atau permintaan dukungan atau support inquiries. Nah, di sini terdapat ada dua untuk meningkatkan efektivitas dari strategi email marketing itu sendiri. Yang pertama itu ada cold email campaign atau email dingin. Nah, email ini di mana penerima menerima email dari perusahaan yang menyewa daftar email dari penyedia email bisnis atau konsumen. Nah, meskipun penerima telah menyetujui menerima penawaran email, tapi email ini tetap dianggap dingin karena mereka tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan pengirim. Nah, yang kedua ini ada co-branded email atau email bersama merek. Nah, penerima menerima email dari perusahaan yang memiliki hubungan kuat dengan mereka, misalnya kerjasama antar bank dan provider telekomunikasi. Email ini lebih hangat dibanding cold email. Lalu yang ketiga ini ada third party newsletter atau newsletter pihak ketiga. Nah, yang newsletter ini perusahaan mempromosikan diri melalui newsletter pihak ketiga, baik sebagai iklan, sponsorship, atau editorial yang mengarahkan penerima ke situs perusahaan. Lalu ada social media marketing. Nah, social media marketing ini bisa juga disebut dengan viral marketing. Nah, viral marketing ini adalah strategi pemasaran online yang memanfaatkan efek jaringan internet untuk menyebarkan pesan secara cepat ke orang banyak.
Terdapat 3 menurut tokoh dari sosial media marketing ini, 3 elemen penting menurut Justin Kirby pada 2003. Yang pertama itu ada kreatif material atau materi kreatif, yaitu pesan atau tawaran yang menarik dan cara penyebarannya, teks, gambar, dan juga video. Nah, yang kedua ini ada seeding atau penanaman awal, yang mana menentukan situs web, blog, atau orang yang akan menerima email pertama untuk memulai penyebaran viral. Lalu yang ketiga ini ada pemantauan atau tracking, yang mana memonitor efek kampanye untuk menilai return of investment atau ROI dari pengembangan materi kreatif dan seeding. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah online communication marketing. Ya, yang pertama ada search engine marketing atau SEM. SEM ini sendiri adalah strategi pemasaran digital yang memanfaatkan mesin pencari seperti Google, Bing, Baidu, Naver, dan Yandex untuk meningkatkan fasilitas bisnis, menarik lebih banyak pengunjung website, memperluas peluang penjualan, dan juga memperkuat kehadiran merek di dunia online. Boleh di next? Kemudian ini adalah cara mereka untuk traffic building. Yang pertama ada pendekatan berkelanjutan atau continuous process. Ini dapat dilakukan secara rutin untuk mempertahankan dan meningkatkan visibilitas situs web dan memastikan posisi tetap optimal di mesin pencari serta menjaga arus pengunjung agar tetap stabil. Kemudian yang kedua ada pendekatan melalui kampanye atau campaign based process. Ini dilakukan untuk tujuan spesifik seperti peluncuran situs baru, promosi produk unggulan, atau penyelenggaraan secara acara online seperti pameran, dagang digital, dan webinar pemasaran. Boleh di next? Ini adalah faktor-faktor penentu keberhasilan SEM. Yang pertama adalah optimasi SEO atau Search Engine Optimization untuk meningkatkan peringkat hasil organik. Kemudian ada iklan berbayar atau paid search ads seperti Google Ads guna mempercepat visibilitas di bagian atas hasil pencarian. Kemudian ada pemilihan kata kunci atau keyword section yang relevan dengan perilaku pencarian target audience. Yang keempat ada kualitas konten yang informatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir adalah kecepatan dan keamanan situs yang mempengaruhi pengalaman pengguna dan ranking algoritma. Boleh di next? Selanjutnya adalah mobile marketing. Mobile marketing sendiri adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan perangkat seluler seperti smartphone dan tablet untuk mempromosikan produk atau layanan bisnis secara lebih efektif. Boleh di next? Mobile marketing ini jenis-jenisnya ada beberapa. Yang pertama ada SMS marketing, mobile banners app dan pop-ups, push notification, ada Bluetooth atau proximity marketing, dan ada mobile social media marketing. Keunggulan dari mobile marketing sendiri adalah untuk menjangkau audiens lebih luas dan real time, memungkinkan personalisasi komunikasi berdasarkan data dan preferensi pengguna. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan konversi dan loyalitas pelanggan melalui kedekatan dan interaksi langsung. Boleh di next? Kemudian yang terakhir adalah e-commerce customer service strategy atau strategi pelayanan pelanggan. Pada e-commerce ini berperan penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif dan meningkatkan loyalitas terhadap merek. Contoh-contoh penerapannya adalah multi-channel support, real-time support atau live chat, ada self-service portal, helpdesk software, konsistensi pengalaman dan penggunaan data, dan umpan balik. Kunci utama dari e-commerce customer ini adalah untuk membangun layanan yang mudah diakses, responsif dan konsisten guna mendorong kepuasan, retensi, dan feedback positif dari pelanggan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk materi selanjutnya adalah teknologi solution for CRM. Teknologi dalam CRM berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Solusi teknologi CRM biasanya melibatkan berbagai aplikasi, database, dan perangkat lunak yang saling terhubung untuk mendukung kegiatan pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Boleh di next? Aplikasi CRM berperan dalam memfasilitasi interaksi antara pelanggan dan perusahaan melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, web, email, ataupun media sosial. Secara umum, aplikasi CRM dibedakan menjadi 3 jenis utama. Pertama, operasional CRM fokus pada otomatisasi proses bisnis seperti pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Contohnya, sistem yang mengatur jadwal follow-up pelanggan ataupun pemrosesan pesanan otomatis. Kedua, analytical CRM berfungsi untuk menganalisa data pelanggan guna memahami perilaku dan preferensi mereka. Hasilnya, analisis digunakan untuk mendukung strategi pemasaran dan peningkatan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada kolaboratif CRM, menekankan komunikasi dua arah nih antara perusahaan dan pelanggan, serta kolaborasi antar departemen internal agar informasi pelanggan dapat dibagikan secara efektif. Boleh di next? Salah satu kunci keberhasilan penerapan CRM adalah kemampuan untuk integrasi dengan sistem back office, seperti sistem penjualan, keuangan, inventory, maupun dukungan pelanggan. Integrasi ini memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi memiliki akses ke data pelanggan yang sama dan terkini. Dengan adanya integrasi tersebut, proses bisnis menjadi lebih efisien, karena informasi pelanggan dapat digunakan secara lintas divisi. Misalnya, bagian pemasaran dapat mengetahui status pesanan dari bagian penjualan, sementara bagian layanan pelanggan dapat menindaklanjuti keluhan berdasarkan riwayat pembelian. Boleh di next? Selanjutnya adalah the choice of single vendor solution or more fragmented choices. Jadi yang pertama adalah single vendor solution. Perusahaan menggunakan satu vendor untuk menyediakan seluruh sistem CRM. Kelebihannya proses implementasi dan integrasi lebih mudah. Dukungan teknis lebih sederhana karena hanya melibatkan satu pihak. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, fitur sistem cenderung terbatas dan kurang fleksibel terhadap kebutuhan spesifik perusahaan. Yang kedua ada fragmented atau best of breed solution. Perusahaan memilih beberapa aplikasi terbaik dari berbagai vendor yang berbeda. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu fitur lebih lengkap dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tiap divisi. Namun memiliki kekurangan juga seperti integrasi antar sistem lebih kompleks, biaya pemeliharaan dan kompatibilitas sistem cenderung lebih tinggi. Pemilihan jenis solusi CRM harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sumber daya yang tersedia, dan juga tingkat kompleksitas sistem yang diinginkan. Boleh di next?
Kualitas data menjadi elemen utama dalam keberhasilan penerapan CRM. Ada 3 aspek utama dalam kualitas data. Yang pertama ada akurat, data harus bebas dari kesalahan agar dapat diandalkan. Kedua lengkap, semua informasi pelanggan penting tersedia tanpa kekurangan. Dan yang terakhir ada tepat waktu, yaitu data diperbarui secara berkala agar tetap relevan. Langkah-langkah untuk menjaga kualitas data. Pertama, melakukan validasi saat pengumpulan data pelanggan. Kedua, melakukan pembaruan data secara rutin. Ketiga, menetapkan tanggung jawab pengelolaan data di setiap bagian. Keempat, mengintegrasikan data ke dalam satu sistem pusat, yaitu single customer view. Dan yang terakhir adalah menetapkan kebijakan kualitas data sebagai pedoman organisasi. Boleh di next? Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus dari Tokopedia. Boleh di next? Jadi yang akan kita bahas adalah transformasi layanan pelanggan melalui Salesforce Service Cloud di Tokopedia. Untuk latar belakang masalahnya adalah Tokopedia melayani jutaan pengguna dan mitra, sehingga membutuhkan sistem CRM untuk menjaga hubungan pelanggan dan meningkatkan keputusan pelayanan. Untuk teknologi yang digunakan, pertama ada Salesforce Service Cloud, yaitu mengelola data pelanggan dan interaksi dari berbagai kanal, chat, email, media sosial, dan juga help center. Yang kedua, sistem omnichannel, agar pelanggan bisa dilayani lewat satu platform terpadu. Boleh di next? Manajemen CRM yang dipakai adalah yang pertama Customer First Squad atau CFS, tim yang fokus memastikan semua kebijakan dan sistem berpihak ke pelanggan. Kedua, ada Voice of Customer atau VOC. Tokopedia aktif mendengarkan masukan pelanggan lewat survei dan media sosial, lalu data itu dipakai untuk perbaikan layanan. Ketiga, ada otomatisasi. Sistem bisa mengenali jenis masalah dan langsung kirim ke tim yang tepat. Misal, masalah pengiriman dikirim ke tim logistik. Dan yang terakhir ada integrasi data pesanan layanan. Jadi CRM ini terhubung ke sistem pesanan dan pembayaran, jadi semua interaksi bisa diacak tanpa harus tanya-tanya lagi. Untuk tantangan dan solusinya, tantangannya sendiri, data pelanggan sangat banyak, harus diintegrasikan biar nggak tumpang tindih nih satu sama lain. Kedua, banyak kanal komunikasi, perlu sistem pintar agar agen nggak kewalahan. Dan yang terakhir ada harus tetap cepat tanggap meski jumlah pengguna terus naik. Untuk solusinya, Tokopedia memberikan pertama, pakai sistem otomatisasi dan integrasi Salesforce. Kedua, latih agen agar bisa pakai CRM dengan efisien. Dan yang terakhir adalah gunakan data VOC untuk meningkatkan kualitas layanan. Boleh di next? Dari hasil yang Tokopedia dapatkan melalui transformasi ini adalah yang pertama, keluhan pelanggan yang berulang turun hingga 70%, waktu respon tim layanan lebih cepat 40%, kepuasan pelanggan naik sekitar 15%, dan banyak pelanggan lebih loyal karena pengalaman mereka makin baik. Dari kesimpulan studi kasus ini, bisa kita katakan bahwa CRM di Tokopedia berhasil karena teknologi, strategi, dan budaya customer-centric berjalan seimbang, menjadikan Tokopedia lebih efisien dan loyalitas pelanggan meningkat. Boleh di next? Oke, mungkin segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.